Baiklah sobat semuanya, baru saja kabar gembira yaitu dari Bapak Wali Kota yang berada di daerah Jambi. Maka di sini telah mengabarkan bahwasanya nanti akan diserahkan untuk SK P3K ini di tanggal 17 Mei tahun 2023. Tentunya kabar gembira bagi teman-teman guru honorer yang berada pada daerah itu. Dari berita gembira tersebut tentunya di sini kita bertanya-tanya kira-kira untuk jadwal pembagian SK di daerah kita ini kapan? Dan apa yang menjadi indikasi utama kok di daerah tersebut bisa menyerahkan SK dengan begitu cepat. Baiklah sobat semuanya, dengan rilisnya untuk jadwal penyerahan SK P3K yang berada pada kota Jambi tentunya menjadi kabar gembira, yaitu di tanggal 17 Mei nanti akan segera menerima SK P3K. Sebenarnya apa saja dari 4 faktor yang bisa menjadi penentu untuk cepat lambatnya SK P3K ini dibagikan kepada kita. Nah, untuk yang pertama setidaknya di sini ada 4 hal ya. Yang pertama yaitu tentunya ditentukan dengan jumlah peserta ya. Jumlah peserta yang lulus ini juga akan bisa mempercepat untuk proses penerbitan SK P3K. Dan tentunya untuk jumlah guru honorer yang lulus pada seleksi P3K 2022 ini berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, misalkan saja di sini untuk peserta antara Pemda 1 dengan Pemda yang lainnya. Ini untuk peserta ini ada yang hanya dalam skala 100-an, kemudian ada yang 500-an, kemudian juga di sini ada yang sekitar 5.000. Nah, tentunya di sini kalau misalkan di logika antara proses untuk usul penetapan NIP3K serta proses untuk pembuatan perjanjian kerja dan juga tahapan-tahapan lainnya, ini nanti juga akan menjadi faktor penentu ya, yaitu jumlah peserta yang telah lulus dan juga sudah diusulkan untuk penerbitan SK P3K-nya. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam proses usul penetapan NIP3K di sini melalui berbagai macam tahapan, yaitu dan juga di sini ada keterangan-keterangan yang nantinya ketika kita mendapatkan keterangan-keterangan tertentu, maka dengan sikap ini harus segera ditindaklanjuti. Nah, misalkan saja ada peserta yang BTS ataupun juga BTL ya, tentunya nanti akan diarahkan untuk melakukan perbaikan. Nah, pada intinya di sini jumlah peserta yang lulus di masing-masing Pemda yang berbeda itu juga akan menjadi faktor penentu cepat lambatnya untuk pembagian SK. Kalau misalkan kita kutip tadi dari Jambi ya, nah di sana itu peserta di bawah angka 200 sehingga sangat wajar jika untuk penyerahan SK P3K itu bisa berlangsung lebih cepat. Dan selanjutnya untuk indikasi yang kedua itu adalah dari kesiapsiagaan peserta ketika nanti mendapatkan notifikasi BTL ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dari teman-teman ketika sudah mulai usul penetapan NIP3K ini adalah tentunya dari Pemda sudah memberikan kabar ya kepada teman-teman yang peserta lulus. Nah, tentunya pada prosesnya setelah nanti untuk usul masuk dari NIP3K ini dari teman-teman yang kemarin sudah melakukan pengisian DRH, tentunya kalau misalkan semua ini dari peserta dalam kabupaten atau kota tersebut ini sudah lengkap, maka akan segera diusulkan untuk NIP3K. Nah, dalam prosesnya di sini tentunya ada yaitu BTL atau berkas tidak lengkap dan juga TMS atau ini dapat diartikan sebagai tidak memenuhi syarat ya. Nah, di sini kalau misalkan kita mendapatkan notifikasi tertentu, tentunya nanti kita akan dihubungi ya dari pihak Panselda. Dan di sini tentunya kita perlu dilakukan kesiapsiagaan ini ketika kita mendapatkan informasi tertentu. Seperti halnya di sini seperti yang kita kutip ya dari Kanrek 1, yaitu ketika teman-teman BTL ini segera untuk dilakukan pembenahan ya dari berkas-berkas yang nantinya untuk segera diusulkan kembali untuk mendapatkan NIP3K. Makanya di sini pada video sebelumnya kini kita sudah memberikan yaitu beberapa tips yaitu untuk kita bisa segera sukses untuk usul penetapan NIP3K yang nanti akan berdampak pada cepat lambatnya yaitu untuk menerbitkan SK P3K kita. Ya, mana di sini untuk yang pertama tentunya teman-teman harus selalu memantau situs resmi dari BKN dan juga instansi kita ya. Nah, ketika kita sudah mengirim DRH dan juga berkasan tentunya di sini ada notifikasi di bagian bawah yaitu kita harus memastikan bahwa selalu mendapatkan informasi terbaru ya tentang pelaksanaan seleksi CASN melalui situs resmi BKN dan juga instansi yang kita pilih teman-teman. Kemudian yang kedua, kita harus memantau link progres untuk usul penetapan NIP3K ya. Untuk tutorialnya tentunya sudah saya berikan pada video sebelumnya. Dan dari sini nanti kita akan mengetahui status kita.
Apakah setelah kita pantau di sini daerah kita ini progresnya untuk usul masuk ini sudah berapa, kemudian yang sudah diverifikasi ini berapa, kemudian yang BTS ini berapa, kemudian yang TMS berapa, sehingga nanti yang sudah di ACC ini jumlahnya berapa. Kalau misalkan semua antara jumlah dari usul masuk dengan jumlah yang di ACC, atau mungkin juga di sini kalau misalkan ada yang TMS ya, yaitu jumlah usul masuk, kemudian dari verifikasi ini antara usul masuk dikurangin dari BTS dan juga TMS nanti menghasilkan angka yang sama, tentunya nanti sebagai indikasi juga bahwa di sini nanti akan segera rilis ya untuk SKP3K-nya. Dan di sini kita selalu pantau nantinya apakah kita dapat BTS atau mungkin TMS, ini kita segera menyikapinya. Dan selanjutnya di sini kita harus memastikan bahwa nomor HP kita itu harus selalu aktif ya, entah itu WhatsApp, kemudian telepon dan juga SMS-nya. Tentunya dulu ketika kita melakukan pendaftaran dan juga berkasan, kita menyertakan kan untuk nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, tentunya dalam prosesnya di sini nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi terkait tentang status pengajuan dari usul penetapan NI P3K kita. Apakah di sini nanti kita BTS ataukah TMS? Tentunya nanti kita informasinya dari situs BKN dan juga instansi yang kita lamar ya. Dan kemudian di sini teman-teman harus selalu memantau grup ya. Nah, tentunya dari teman ketika dulu lulus ini adalah tentunya kita telah dibuatkan grup kan dari masing-masing Pemdanya, entah itu grup Telegram atau mungkin juga grup WhatsApp. Nah, di sini kita pantau bersama kalau misalkan nanti ada informasi-informasi lanjutan terkait tentang jadwal penyerahan SK, kemudian jadwal tanda tangan kontrak atau mungkin untuk perintah melakukan pengumpulan berkas lainnya, atau mungkin hal-hal yang perlu teman-teman harus segera ketahui. Di sini nanti teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Dan semoga nanti bisa lancar mulai dari DRF berkasan, kemudian dilakukan usul NIP ke BKN, kemudian praktek BKN segera terbit dilengkapi dengan NIP ya, nanti akan diterima di Pemda, kemudian sebagai dasar untuk perjanjian kerja dan juga penerimaan SK P3K kita. Kemudian untuk yang ketiga, ini tentunya indikasi cepat lambatnya dari memberikan SK itu adalah dari kekompakan peserta. Nah, mengapa di sini kita harus kompak dari seluruh peserta? Tentunya di sini kita tidak ada lagi yaitu sistem persaingan ya. Adanya itu adalah kita itu harus saling bekerja sama dan saling tukar informasi, sehingga nanti nggak akan ada teman yang tertinggal. Dikarenakan dalam proses-proses ini tentunya nanti kalau misalkan akan diajukan untuk usul penetapan NP3K dan juga tahapan berikutnya itu adalah semua peserta yang lulus ini harus sudah lengkap ya. Kalau misalkan ada satu atau dua saja yang tertinggal, misalkan di sini kita belum akhiri proses pengisian DRH, ada satu atau dua orang saja, maka untuk tahap-tahap berikutnya tentunya di sini kita harus menunggu dan juga menunggu. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir tentunya di sini adalah juga dari komitmen dari Panselda juga untuk melakukan cepat atau lambatnya proses pengangkatan P3K. Nah, seperti contohnya di sini meskipun di salah satu daerah ya, di sini untuk peserta P3K guru yang lulus itu ada sekitar 1.200, namun sudah ada rencana untuk pembagian SK P3K yaitu nanti setidaknya di bulan Juni ya. Nah, contohnya seperti yang kita tanyakan yaitu kita meminta informasi terkait tentang info untuk kapan pembagian SK P3K. Nah, selanjutnya diberikan prediksi kalau misalkan nggak ada aral melintang, ini adalah nanti pada bulan Juni akan segera dibagikan. Tapi juga belum tahu dan semoga di sini nanti segera akan dibagikan ya pada bulan Juni. Padahal untuk jumlah peserta yang lulus ini ada sekitar 1.200 ya, ada 1.200 lebih. Nah, selanjutnya dengan jumlah peserta yang sedemikian banyaknya, kalau misalkan dari 4 tips ini adalah indikasi ini semua terpenuhi, maka entah itu banyak sedikitnya dari peserta yang lulus itu nggak akan berpengaruh untuk pemoloran dari pembagian SK P3K. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan semoga untuk SK kita ini segera bisa diterimakan dan bisa segera mendapatkan gajinya ya. Dan jangan lupa setelah menerima SK P3K kita harus berkomitmen untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur kita ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.